Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kita kali ini. Nah, dalam podcast kita kali ini kita akan membahas suatu topik yang sangat menarik dan relevan, yaitu persamaan dan perbedaan zakat dengan pajak. Nah, di sini kita akan merujuk pada surat At-Taubah ayat 60 dan 103. Bersama saya Karimatun Nisa dan dua narasumber saya yang sangat kompeten, yaitu bersama Mbak Lutfi dan Mbak Aulia. Nah, mereka berdua adalah seorang mahasiswa ilmu Al-Quran dan Tafsir di salah satu Universitas Islam Negeri Salatiga. Bagaimana kabarnya Mbak Lutfi dan Mbak Aulia? Alhamdulillah baik. Oke, langsung aja ya kita ke pertanyaan yang pertama. Mari kita mulai dari zakat. Bisa dijelaskan Mbak kepada pendengar apa itu pengertian zakat dan apa yang dimaksud dalam Quran Surat At-Taubah ayat 60 dan 103. Baik, zakat sendiri merupakan salah satu rukun atau kewajiban bagi umat Islam, yang mana dalam surat At-Taubah ayat 60 dijelaskan 8 golongan yang menerima zakat. Yang pertama yaitu fakir atau mereka yang hampir tidak memiliki apa-apa. Kemudian yang kedua ada miskin. Mereka memiliki harta tetapi tidak cukup untuk kebutuhan pokok. Kemudian yang ketiga ada amil zakat, petugas atau pengelola zakat. Yang keempat ada mu'alaf, yaitu orang yang baru masuk Islam ataupun orang yang masuk Islam dan perlu dikuatkan imannya. Kemudian yang kelima ada rikob, yaitu hamba sahaya atau orang yang perlu dibebaskan dari perbudakan. Kemudian yang keenam ada ghorim, yaitu mereka yang memiliki hutang dan tidak mampu untuk melunasinya. Kemudian yang ketujuh ada fisabilillah, yaitu orang yang berjuang di jalan Allah, seperti pendidik, pendakwah dan lain sebagainya. Kemudian yang kedelapan ada ibnu sabil, yaitu musafir yang kehabisan bekal di perjalanan. Kemudian dalam surat At-Taubah ayat 103 Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk mengambil sebagian harta, mengambil zakat dari sebagian harta umat Islam untuk sebagai bentuk pensucian dan pembersihan jiwa. Begitu. Baik, terima kasih penjelasannya. Sangat jelas ya Mbak Aulia bahwasanya tuh zakat itu merupakan ibadah wajib yang memiliki dimensi sosial sekaligus spiritual ya. Oke, saya juga ada pertanyaan lagi nih untuk Mbak Lutfi atau Mbak Aulia. Apa sih itu pajak dan gimana peran pajak dalam kehidupan masyarakat? Oke, di sini saya sedikit menjawab ya dari pertanyaan Mbak Karimah. Untuk pajak sendiri ini kan merupakan kewajiban bagi setiap warga negara. Kalau zakat adalah kewajiban bagi setiap muslim. Nah, jadi emang bedanya harus ditekankan kalau zakat kepada muslim, kalau pajak kepada negara. Nah, dari kedua, baik itu pajak maupun zakat, memang memiliki pengaruh terhadap kehidupan kita lah. Kalau misalkan dipajak, kita itu nggak ada nih imbalan kayak kita ngeluarin zakat, kita ngeluarin pajak berapa persen ataupun zakat berapa persen, terus diimbalin uang juga. Karena emang imbalannya ini berupa, pertama kalau zakat itu lebih kita merasakan perkembangan fasilitas negara, kendaraan umum. Jadi sesuatu hal yang ada di negara kita itu dibangun atau dikembangkan melalui pajak yang kita berikan ke negara. Nah, kalau zakat itu jadi imbalannya lebih kepada pahala keridhaan Allah. Mungkin itu ya. Jadi dua-duanya itu sangat berpengaruh untuk sosial kita. Pasti ada manfaatnya karena kita juga membantu orang yang susah lah. Mungkin seperti itu singkatnya. Makasih ya Mbak. Jadi pajak dan zakat itu sangat penting ya dua-duanya ya. Oke, sekarang kita masuk nih ke hal yang menarik, yaitu apa sih persamaan dan perbedaan zakat dan pajak? Persamaan keduanya itu apa menurut pandangan Mbak Aulia atau Mbak Lutfi? Baik, kalau persamaannya sendiri, persamaan keduanya itu sama-sama bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan sosial. Kalau zakat itu kan membantu masyarakat miskin secara langsung, sedangkan pajak berfungsi membangun infrastruktur dan menyediakan layanan publik yang bisa dimanfaatkan oleh semua warga. Jadi dua-duanya itu sama-sama membantu untuk menciptakan kesejahteraan sosial.
Oke, terima kasih ya Mbak Aulia. Oke, kita langsung ke next question yang gimana sih bagaimana perbedaan yang mendasar antara zakat dengan pajak? Silakan Mbak Lucy. Oke, untuk perbedaan zakat dan pajak. Pertama kita lihat dari sifat. Kalau misalkan zakat itu lebih ke ibadah yang diperintahkan oleh Allah. Dan itu hukumnya wajib. Sama sih sebenarnya sama pajak, sama-sama wajib. Tapi turunnya itu beda kalau pajak lewat keputusan atau peraturan negara, sedangkan kalau misalkan zakat lebih kepada peraturan Tuhan atau Allah. Itu yang kedua, aturan. Kalau misalkan di pajak mungkin dilihat dari berapa besar kekayaan ya. Kayak misalkan pajak bangunan, pajak kendaraan. Sebenarnya zakat juga, tapi kalau zakat itu ada nisab tertentu, kayak udah mencapai sekian baru bisa zakat. Nah gitu. Terus untuk objek kayak sesuatu hal yang kita kasih. Kalau misalkan pajak kan memang masyarakat memberi dan masyarakat yang akan merasakan. Kalau zakat itu kita memberi kepada orang yang telah ditentukan tadi di Quran Surah At-Taubah ayat 60 itu, ya 8 golongan itu, sebagai itu. Langsung pengelolaan, terkait pengelolaan kalau zakat itu ada lembaga zakatnya, lembaga amil zakat. Untuk ke pajak mungkin kepada ya negara ya, pemerintahan yang mengaturnya. Itu sih dasarnya seperti itu. Terima kasih ya Mbak Lutfi. Oke. Terus apakah zakat dan pajak itu bisa saling melengkapi? Oke, untuk terkait itu sebenarnya untuk pendukung dari negara sendiri itu di Undang-Undang Nomor 38 Tahun 99 dan Nomor 17 Tahun 2000 itu ada aturan tersendiri terkait zakat dan juga pajak. Memang di situ udah ada peraturan disebabkan karena biar memang masyarakat itu biar seimbang antara membayar pajak dan juga membayar zakat. Dan di Indonesia itu masih kayak kalau di negara lain nih, contohnya negara Malaysia atau negara-negara Islam lah yang lain, itu dia itu sudah menetapkan kalau misalkan kita bayar zakat, berarti pajak itu terpotong. Kayak dipotong. Jadi kayak zakat itu ya dipotong pajaknya gitu. Tapi untuk di Indonesia itu belum kayak gitu. Hanya waktu itu terdapat di Aceh. Kalau di Aceh, bagian Aceh sudah kayak gitu. Kayak ketika kita bayar pajak, ketika kita bayar zakat, otomatis pajaknya terpotong. Gitu. Untuk Indonesia baru kayak ada ada undang-undang peraturannya biar kayak yang mengangkat atau memberi semangat lah ya kepada masyarakat biar sama-sama bisa bayar pajak dan juga bayar zakat kayak gitu. Belum ada pengurangan terhadap pajak karena di Indonesia kalau zakat ya harus sekian, masih sesuai aturannya, pajak juga harus sekian. Belum ada pengurangan itu. Mungkin itu sih. Tapi sama-sama bisa karena di peraturannya pun sudah tertulis gitu kalau di Indonesia. Kalau menurut Mbak Aulia sendiri gimana? Oke, kalau cara melengkapinya ya, sebenarnya sama dengan yang disampaikan Mbak Lutfi ya. Jadi dalam masyarakat Muslim tentu zakat itu juga bisa menjadi pelengkap pajak. Jika zakat itu dikelola dengan baik, itu bisa mengurangi beban negara dalam menangani kemiskinan dan ketimpangan sosial. Begitu. Oke, terima kasih ya atas jawabannya Mbak Lutfi dan Mbak Aulia yang sangat bermanfaat sekali. Jadi pada kesimpulannya itu, meskipun zakat dan pajak ini memiliki perbedaan dari sisi sifat, tujuan, dan aturan, tetapi keduanya ini sama-sama berkontribusi pada kesejahteraan sosial. Dengan pengelolaan yang baik, keduanya dapat saling melengkapi. Oke. Mungkin terima kasih ya Mbak Lutfi, Mbak Aulia atas wawasan yang luar biasa. Semoga diskusi kita hari ini memberikan manfaat bagi para pendengar. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil
fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Shadaqallahul azim.